Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Wahyudi Arianto, peserta PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, melaksanakan uji kinerja di kelas 4 SDN Pasar Minggu 04 Jakarta. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Tegak, gerak. Jalan tepat, gerak. Oke, saya periksa kuku sama rambutnya. Oke, bagus. Mantap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ketua kelas saya, sini. Bang Jeriko untuk memimpin doa. Semua memperhatikan ke depan, kita berdoa bersama. Bagi yang beragama muslim mengangkat tangannya, bagi yang non muslim sesuai dengan caranya masing-masing. Silakan Bang Jeriko. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dimulai dengan pagi hari ini, diawali dengan baca Bismillah atau Al-Fatihah. Kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Ya. Hari ini kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi pagi sudah mandi belum? Sudah. Sudah periksa kukunya belum? Sudah. Rambutnya udah diperiksa belum? Sudah. Udah dandan yang cakep belum? Sudah. Yang nggak boleh lupa tadi berangkat salim sama ayah bundanya belum? Udah. Alhamdulillah. Ayah bundanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat terus sampai dengan akhir hayat kita semua dalam keadaan sehat. Dan selalu kita siap untuk menimba ilmu. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua. Siapa? Bapak. Noval. Iya. Coba saya cek satu persatu. Adela. Here. Ahmad Rashid. Alhamdulillah. Angelina Inzani. Ya. Berarti yang tidak masuk hanya Noval. Oh iya, tadi dia sakit ya. Sakit cacar. Ya, mudah-mudahan kita doakan dengan doa kita tadi pagi. Mudah-mudahan Abang Noval bisa kembali sehat dan bergabung dengan kita hari ini. Amin. Mata pelajaran yang kita ampuh hari ini, semoga kita lancar dalam pelajaran hari ini. Bisa lihat di depan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ada yang bisa membantu saya untuk ke depan menjadi dirijen? Silakan Kak. Oke, siap. Bisa berdiri semua di kelas. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu kamu tentang perubahan wujud benda yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang kalian ketahui tentang perubahan wujud benda? Siapa yang tahu bisa bantu saya? Kamu pernah makan es krim? Pernah. Sebelum dijilat udah meler. Kenapa itu namanya? Disebutnya apa? Bukan ya meleleh boleh. Mencair ya, mencair boleh ya, mencair.
Kamu tahu air dimasukkan ke dalam freezer, kulkas, apa yang terjadi dengan air tersebut? Iya, bagus. Terus, pada saat hujan, ini sesekali kan hujan. Pada saat pagi hujan, terus matahari muncul menjelang siang sampai dengan terik matahari sudah di atas kepala, air itu akan menghilang. Apa yang terjadi? Menguap itu apa sih? Menguap itu bukan. Ya. Menguap itu air itu berubah menjadi uap atau gas, ya. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan beberapa hal, ya. Saya akan menayangkan PPT atau PowerPoint disebutnya yang kita tampilkan, lihat di depan. Terus kita akan membahas tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Nanti kita akan melakukan percobaan dari kelompok kamu masing-masing, ya. Disebutnya project based learning, ya. Jadi kita akan menggunakan model PJBL yang akan melibatkan kamu secara aktif untuk terlibat dalam sebuah percobaan. Nanti sama-sama akan kita laksanakan dengan petunjuk yang sudah disediakan. Ada yang tahu kenapa kalau es krim itu bisa meleleh? Kenapa yo? Ayo tunjuk tangan. Iya, karena sinar matahari. Iya, boleh. Selain sinar matahari, jadi es atau air yang sudah membeku pada saat dia bertemu kalor disebutnya atau panas dari luar sekitar dari es krim tersebut, itu akan membuat es itu meleleh atau mencair, ya. Lalu kalian tahu kenapa air di dalam plastik, biasanya kita wadahnya plastik, ya, karena kita menyebut es batu, ditaruh freezer itu bisa membeku? Apa, Bang? Dimasukkan ke kulkas akan membeku karena suhu di kulkas itu lebih dingin. Iya. Air yang ditaruh di dalam freezer itu akan membeku karena di dalam freezer itu kondisinya lebih dingin, begitu ya. Oke, ada yang bisa membantu lagi saya? Karena suhu yang ada di dalam freezer itu minus, ya, derajatnya lebih rendah, atau kita merasakannya dalam keadaan dingin, itu bisa membantu air membeku. Sebelum kita melihat penayangan YouTube atau video, peserta didik mengamati video tersebut dan menjawab beberapa pertanyaan guru tentang materi tadi sudah menjawab. Terus setelah kita melihat video, kalian mengamati, ya, apa yang ada di video tersebut mengenai perubahan wujud benda, dan nanti jika ada permasalahan yang muncul dari video itu kita akan pecahkan bersama-sama, ya. Sekarang kita lihat, perhatikan semua ke depan. Amati dengan baik, ya. Silakan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini, di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa
peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Kita tampilkan tadi di video. Nah, sebelum saya mempraktekkan, ada yang bisa bantu saya ambil satu meja di depan situ, taruh sini. Saya 2 orang aja, Mbak, gotongan. Silakan. Oke, terima kasih. Nanti saya akan memperagakan apa yang ada di depan. Tadi sudah ditayangkan, dibantu dari beberapa orang teman kamu sebelum kita memulai pada proyek kelompok masing-masing. Ini saya bagikan lembar kerja. Tugas kalian mengamati nanti yang ditampilkan di depan, kalian membuat kesimpulan ya atau rangkuman apa yang terjadi dalam proses tersebut ya. Ini berlaku atau dilakukan oleh semua anggota kelompok. Petunjuknya sudah ada. Lakukan pengamatan terhadap percobaan 1, 2, dan 3, artinya 3 kali percobaan, lalu diskusikan kepada seluruh anggota kelompok, ya. Lalu buat kesimpulan dari pengamatan atau hasil pengamatan. Jadi, 1 membantu untuk mengamati, lalu mendiskusikan. Ada yang 1 orang membantu menulis. Perhatikan tugas yang pertama. Persiapan sebelum kegiatan, siapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan percobaan sudah disiapkan di depan. Percobaan ini akan menggunakan api, pastikan kalian cukup aman serta diri selalu dalam pengawasan. Ada 1 orang bisa bantu saya. Kalau nyalain korek aja. Dah, silakan duduk kembali. Semua mengamati, kita tunggu waktu kira-kira 1-3 menit apa yang terjadi. Siapkan catatannya. Kalian semua dari tiap anggota kelompok silakan berdiskusi pada saat lilin dinyalakan. Kira-kira apa yang terjadi kemudian. Tulis dalam percobaan pertama di LKPD yang sudah kalian terima. Yo, diskusikan sama-sama sambil memperhatikan. Ketua kelompok boleh maju memperhatikan ke depan, lalu menyampaikan kepada anggota kelompok masing-masing. Boleh, silakan. Sudah, kalau sudah bisa menemukan kesimpulan, laporkan ke anggotanya, lalu diskusikan dan ditulis. Untuk menyimpulkan. Kaitkan dengan penyajian tadi dalam video. 1 menit lagi kita akan menuju percobaan yang kedua. Semua perhatikan ke depan. Yang belum selesai nanti bisa dilanjut setelah percobaan ketiga. Kita lihat percobaan yang kedua. Menguap dan mengembun. Petunjuk percobaan peristiwa menguap dan mengembun. Alatnya ada sendok. Langkah kegiatan percobaan peristiwa menguap dapat dilakukan dengan cara membakar sendok berisi air. Nanti ada yang bisa bantu saya ke depan, megang sendok. Yuk, sini Abang Jericho. Silakan. Taruh di atas lilin sampai tangannya membakar. Tangannya membakar. Ya, lihat, perhatikan airnya dingin. Kena panas, tunggu. Semua perwakilan boleh melihat tapi jangan berkerumun di depan supaya teman-temannya yang lain bisa melihat.
Dan amati terus. Air yang tadinya hampir penuh di dalam sendok karena dia terkena kalor atau panas yang ada dari api lilin di bawahnya, lalu air itu menguap. Pada saat menguap, itu membuat air semakin lama semakin surut atau habis. Ini disebutnya proses menguap. Jelaskan dalam pelaporan yang sudah disiapkan, diskusikan dengan kelompoknya, ya, apa yang kalian amati di depan. Waktu kalian 3 menit. Dalam percobaan kedua, masuknya itu tadi menguap dan mengembun. Sambil kalian mencatat, perhatikan, kita sambil melakukan percobaan yang disebut mengembun. Ada yang bisa bantu saya ke depan? Bergantian, silakan. Yo, sama sini. Ayo kayak cewek dulu dah. Cewek dulu, ayo gantian. Tadi kan laki. Dah. Bantu saya kasih nih kak. Lihat, ini gelas kosong dan ini tutup gelas kosong. Bantu saya kira-kira isi air segini dikit ya. Dan diisi dengan air panas. Nah, ini lagi. Oke, air panas ini akan ditutup. Kita lihat ini tadinya kering. Kita lihat silakan ditutup dengan gelas. Perwakilan boleh melihat ke depan apa yang terjadi, lihat dari dalamnya. Sekarang kita coba lihat kak, tutupnya dibuka, tunjukkan. Apa lihat ini tutupnya? Ada nggak? Ada embun ya? Nah, ini proses yang disebut mengembun. Sekarang tuliskan, laporkan kepada teman-temannya, diskusikan dengan sesama anggota kelompok. Iya deh, ditambahin 2 menit lagi. Ini percobaan kedua, menguap dan kalau yang kedua mengembun. Sudah ya? Kita lanjut pada percobaan yang ketiga. Yang belum selesai bisa nanti dilanjutkan, ada sesi waktu buat memperbaiki. Sekarang perhatikan untuk yang ketiga. Persiapan sebelum kegiatan, karena pada kegiatan materi menyublim dan terdisposisi, terindikasi kurang baik dan terdapat kandungan kimia yang dapat mempengaruhi kesehatan siswa, maka kegiatan percobaan dialihkan menjadi kegiatan pengamatan video. Jadi nanti kalau menyublim nih, nanti kalau kapur barus dipanasin, menguap, perih di mata atau baunya kurang nyaman, jadi saya alihkan dalam bentuk video ya. Semua memperhatikan, setelah memperhatikan, lakukan hal yang sama, mendiskusikan dengan temannya, lalu buat kesimpulan. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah, kita akan belajar di bab 2, yaitu wujud zat dan perubahannya, yaitu di bagian topik C3, yaitu apa itu menyublim dan terdeposisi. Nah, ini ada di halaman 56 sampai 62, dibuka lihat ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anda sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung aja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Langsung saja kita ke bagian C3, yaitu apa itu menyublim dan terdeposisi. Nah, anak-anak, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi gas, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari padat ke gas dan dari gas ke padat loh. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan juga disebut dengan deposisi. Nah, agar dapat mencair, menguap, dan sublimasi, materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor anak-anak. Nah, sedangkan agar dapat membeku, mengembun, dan deposisi, materi perlu didinginkan atau melepas kalor.
Kalian cukup menyimpulkan yang dimaksud tadi menyublim dan mengkristal, ya. Kalian terangkan menyublim apa, mengkristal apa, atau kalian boleh menulis dengan contohnya tadi. Kalau menyublim itu benda gas dirubah menjadi benda padat. Contohnya, bila bisa kalian tulis seperti itu silakan. Waktunya kalian 2 menit. Oke, saya jelaskan untuk tugas yang kedua. Seperti sudah saya bahas tadi di awal, setelah kita melakukan 3 percobaan secara bersama-sama, berikutnya kalian kelompok masing-masing akan melakukan percobaan yang keempat dengan LKPD yang sudah saya bagikan sama-sama. Sudah terlihat ya, di dalamnya tertera petunjuk pelaksanaan percobaan. Nah, di sisi sebelah kanan ada kolom untuk nama anggota kelompok, ya. Lalu bahan-bahan, ini bahan sudah dijelaskan kemarin. Hari ini kalian bawa bahannya apa saja tuh, lihat, toples atau gelas kaca ada? Oke, silakan dikeluarkan. Lalu air panas sudah disediakan, korek api dan es batu. Yuk silakan, alat-alatnya dikeluarkan. Tatakan gelasnya, ditaruh di sampingnya, taruh yang rata tempatnya. Oke, diamkan, jangan diapa-apain dulu. Diamkan. Bantu jelaskan petunjuknya ke teman-temannya. Itu ada petunjuknya. Tutup. Masukkan atau nyalakan korek api, nyalakan korek apinya. Ya, perhatikan. Dinyalakan. Yuk, sama-sama tiap anggota kelompok korek api. Masukkan ke dalam gelas. Tutup dengan tatakannya. Tutup. Kita tunggu. Tadi sudah ada, perhatikan di situ ada proses mengembun di awalnya ya. Mengembun, lalu menguap. Diamkan kira-kira 1 menit terlebih dahulu. Diamkan 1 menit. Nah, letakkan es batu di atas toples sudah kira-kira 1-3 menit. Perhatikan apa yang terjadi. Semua memperhatikan tiap anggota kelompok, semua apa yang terjadi di dalam toples tersebut. Nah, dibuka pelan-pelan, tutupnya pelan-pelan, apa yang keluar dari dalamnya. Perhatikan sama-sama. Oke, ya. Tulisan kesimpulan dari proyek masing-masing kelompok kita akan mempresentasikan di depan. Oke, siap. Kemungkinan besar dari 5 kelompok ada pelaporan yang berbeda-beda. Ya, peserta didik dan guru berdiskusi tentang langkah-langkah membuat percobaan sudah tadi ya, sudah kita laksanakan ya. Lalu memantau hasil proyeknya tadi sudah. Siapa yang bersedia kelompok duluan? Oke, di sana tunjuk tangan dulu. Boleh maju berlima ke sini menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Perhatikan, selama teman kamu mempresentasikan, semua kelompok yang lain memperhatikan. Jika ada yang kalian tidak setujui,
boleh memberikan masukan atau memberikan argumen. Ya. Oke, silakan semua memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang membuat percobaan. Proyek percobaan yang pertama untuk toples kaca, air panas, korek api, es batu. Laporan hasil pengamatan saat gelas diisi air panas dan piring diisi es batu, dan siapkan 2 korek api dan nyalakan 2 korek apinya, lalu masukkan korek api ke dalam gelas yang berisi air panas, lalu tutup dengan piring yang berisi es batu. Setelah itu lalu tunggu hingga api pun menguap. Setelah api menguap, buka piring yang telah diisi es batu, lalu api pun menghasilkan sebuah uapan atau embunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali ke tempat, ada yang mau menanggapi? Ada yang berbeda atau yang menurut kalian mungkin salah atau kurang tepat dari percobaannya hasilnya? Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proyek percobaan bahan-bahan adalah toples kaca, air panas, korek api, dan es batu. Laporan hasil pengamatan. Siapkan bahan-bahan. Siapkan gelas dan masukkan air panas ke dalam gelas dan masukkan korek api ke dalam gelas dan tutup gelas dengan piring yang di atasnya berisi dengan es batu. Kita menunggu beberapa detik dan terjadinya pengembunan yang berisi korek api karena korek api yang menyala. Lalu Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil selesai proyek teman. Nama siswa dari kelompok saya adalah Pika, Arbian, Dinar, Guru. Lakukan percobaan bersama kelompok 5-6 siswa. Dengan percobaan telah dipersiapkan proyek percobaan bahan 1 toples kaca, 2 air panas. Oke, beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek pencobaan alat bahan toples kaca, air panas, korek api, es batu. Laporan hasil pengamatan. Pada saat gelas dimasukkan korek air panas, Beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang proyek percobaan. Bahan pertama adalah toples kaca, air panas, korek api, dan es batu. Laporan hasil pengamatan. Ketika gelas berisi air panas, lalu siapkan es batu untuk ditaruh di atas gelas. Ketika sudah siap semua, nyalakan korek api, lalu cepat-cepat korek api dimasukkan ke dalam gelas. Sudah, alhamdulillah. Oke, beri tepuk tangannya. Ini kan musim hujan nih. Kalian tahu nggak hujan itu asalnya dari mana? Ya, ada yang bilang dari laut, ada yang nggak tahu. Pada saat laut, benar dari laut, dari dataran pun iya. Pada saat kita tadi membahas tentang penguapan, air jatuh ke daratan, ke aspal atau ke lapangan, tiba-tiba matahari cerah, airnya hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi dia menguap. Menguap ya, dia larut bercampur dengan udara, dia naik ke atas. Begitu juga dengan di laut. Laut itu segitu banyak airnya, pada saat matahari itu terik
dan sangat panas, itu yang disebut tadi kalor tadi ya, penyebaran panas itu kalor. Dia membuat air yang ada di laut itu menguap. Pada saat menguap, dia naik ke atas. Pada saat tadi kita melihat ini di atas, kita terlihat tadi ya, gumpalan, hanya saja bentuknya ini kecil, jadi kelihatan. Kalau di laut nggak kelihatan. Sampai di atas dia membentuk gumpalan. Nah, yang kita lihat itu di luar itu adalah awan. Awan, di jendela itu di luar awan. Nah, pada saat kondisi tertentu, kalau kita pegang tadi, ini mengembun. Dia ada butiran-butiran air. Ya. Butiran air. Nah, pada saat di kondisi tertentu, air itu akan jatuh menjadi butiran hujan. Ice breaking dulu. Kamu tahu go green kan? Semua berdiri, boleh di bagian kosong yang kanan kirinya. Mari kita lakukan selalu masa depan agar negeri kita akan selalu masa depan agar negeri kita akan selalu dengan bunga atau namanya Oke. Sampai di sini materinya yang tadi ada pertanyaan tidak? Dan kita sudah menyimpulkan tentang tadi apa yang kita lakukan atau proyek bersama-sama kita lakukan. Perhatikan, kesimpulan dari materi hari ini sudah kita lakukan. Pertama, mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke cair. Ya. Lalu membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Jangan terbalik ya. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Bagus. Lalu mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Kalau tadi kita lihat butiran-butiran embun itu yang di sisi gelasnya atau di atas tatakan itu di bagian bawahnya ada embun. Ya. Lalu sublimasi adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan soal, tapi tidak hari ini. Kita sudah menyimpulkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan menghadapi tes dalam bentuk soal. Jadi kalian persiapkan hari ini bagaimana caranya kalian bisa menguasai materi dan mengerjakan soal pada berikutnya dengan baik. Nah, sekarang kita merefleksi ya. Apa yang kalian tulis dari percobaan 1 sampai dengan percobaan keempat. Nah, lihat, percobaan A1, apa itu yang mencair dan membeku? Ya, apa yang terjadi lilin dipanasan menggunakan api? Sebenarnya ini jawaban dari Pak yang kalian harus tulis tadi. Lilin jadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Ya. Mengapa lilin dan agar-agar dapat kembali menjadi padat setelah didiamkan? Lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi dingin setelah api dipadamkan. Kalau bundanya ini bikin kue atau agar-agar ya, kan dipanas rebus, kan encer tuh diaduk-aduk terus, lalu ditaruh panasnya hilang, agar-agarnya tuh kalau jelly kalau kamu ya bilang itu akan menjadi padat. Nah di sini nggak ada yang pernah makan agar-agar ya? Ya pernah bikin. Menurut kamu, apa faktor kunci menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Ya, yang menyebabkan panasnya atau menyebabkan cair membeku dan menguap adalah kalor yang mempengaruhi di sekitarnya. Lalu dari percobaan yang kedua, halo, perhatikan, ya. Percobaan kedua mengenai menguap dan mengembun. Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Air terus-menerus dipanaskan tadi yang menjadi gua pegang, apa yang terjadi? Menguap dan habis, hilang ya karena menguap. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas?
Kalor yang didapatkan dari api akan membuat air mendidih dan berubah wujud menjadi gas. Karena tadi sekian waktu Bang Jericho memanaskan sendok yang ada air di atasnya, lama-lama menguap menjadi gas. Lalu percobaan yang ketiga, menyublim dan terdisposisi. Tadi siapa yang bilang menyiblum? Nyublim, bukan menyiblum. Penyanyi. Apa yang kalian amati ketika kapur barus panaskan, kapur barus mulai berubah wujud menjadi uap? Adakah zat menempel permukaan tutup kaca? Kenapa nih saya tidak praktekkan? Karena butuh arloji, butuh kapur barus, dibakarnya menguap, jadi mempengaruhi ruangan, baunya menjadi kurang sedap, makanya kita mengambil dari ide. Nah, untuk refleksi nanti kita ada pembahasan soal sudah kita bahas juga barusan. Untuk materi tindak lanjut, jadi pertemuan berikutnya kamu akan mempelajari tentang gaya di sekitar kita, ya. Gaya di sekitar kita apa aja kira-kira kamu tahu? Ada nggak gaya yang bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari? Ya, ada ya. Ada gaya dorong nih. Lalu gaya tarik. Kira-kira yang kamu lihat sehari-hari di keliling kamu yang menggunakan gaya tarik siapa ya? Ada tukang sate ditarik. Boleh? Kayak sate. Belum ada ya. Lalu tukang bakso didorong. Itu menggunakan gaya. Gaya tuh bukan begini, bukan. Bukan. Atau kayak dia jalan kayak gitu. Gaya itu kalau kamu mah tenaga atau otot yang digunakan. Atau naik sepeda kamu pakai gaya tuh. Gaya banget lah. Ya. Ya. Atau kamu bermain bola, bolanya ditendang. Ketemu apa? Udah biasa. Tuh pakai gaya. Jadi semua gaya yang ada di sekitar kita yang kita manfaatkan untuk aktivitas atau kebutuhan seharian. Itu materi tindak lanjut yang pertemuan berikutnya akan kita bahas. Nah, sebelum kita tutup, kita akan bernyanyi dulu lagu Kicir-Kicir. Oke, sudah selesai pertemuan hari ini. Ya, kita berdoa penutup. Dan pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Ya, salam buat ayah bundanya. Semoga kamu bisa menjadi anak yang soleh, anak berilmu, dan anak yang bisa menjadi harapan orang tua dan membanggakan tidak hanya orang tua tapi nusa dan bangsa. Ya, sampai bertemu. Ilmu hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan masa depan kamu. Ya, silakan Abang Jericho untuk bantu mimpin doa. Kita Dengarkan. menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Hati-hati di jalan, semangat, dan besok kembali ke sekolah dalam keadaan senang dan bergembira. Semangat ya, semangat selalu ya. Oke, silakan boleh berdiri untuk pulang. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran uji kinerja dari saya. Semoga bermanfaat.